Video kali ini emas di harga 2.604 ya. Dan bisa dilihat ya, sempat kemarin ya dia sentuh trendline, habis itu dia naik lagi. Pada akhirnya dia kena reject, langsung turun lagi ya. Pada akhir ini dijebol ya. Setelah itu menguji support yang terakhir ya. Udah buat ya supportnya di sini ya. Jadi 289 sampai dia sentuh, habis itu ada terjadi rejection, habis itu naik lagi. Di sini awalnya kan demand ya, setelah demand jadi supply ya, jadi supply, makanya sempat dia naik, habis itu ke bawah lagi, dan setelah itu ke kanan ya. Jadi bisa dilihat bahwa emas ini ya, lower low di 2089 ada potensi valid nih, ini udah valid nih, jadi akan dia saat ke atas ya. Jadi bisa dilihat, dan ini kalau EMA 20 melewati ada potensi akan uji lagi 2616 nih ya, ataupun tertinggi di 18 dia akan uji lagi. Ke uji ini supply di break ke out, dia akan masuk dalam zona sini ya. Jadi bisa BTP di 2026 ataupun di 37 ya di sini. Jadi ada potensi dia akan ke sini dan mulai ke kanan. Jadi akan menunggu newsnya ya. Jadi malam ini kan ada news yang namanya CPI, ukuran inflasi ya. Jadi pasar perkirakan ya, sebenarnya aku hari Senin aku lihat di sini perkiraan sih 2,4 ya, tapi sudah direvisi 2,6. Tapi ya kita melihat yang satu lagi ya, dia berapa, soalnya setiap website dia beda-beda ya. Oke, ini juga 2,6 ya. Jadi saya perkirakan di inflasi turun, sebenarnya inflasi turun itu bagus sih untuk dolar, tapi saya lihat kayaknya bisa sebaliknya, walaupun dia turun positif atau netral atau negatif ya. Kayaknya saya lebih ke teknikal ya, gejala ini harusnya dia koreksi ke atas nih, saya lihat nih ya. Karena awalnya ini kan belum ada startnya dia ke atas ya, jadi tidak ada pola kayak DBD ya, drop by drop, kayaknya gak gitu kelihatan ya, kecuali kemarin seandainya dia dari sini ke turun terus dia naik gini ya, ini ada posisi terjadi pola DBD ini ya kan. Tapi untuk kali ini dia malahan turun, naik lagi, malah turun lagi, habis itu dia ke kanan gitu, kayak pelan-pelan mau naik gitu ya, kayak ada mau pulang gitu ya. Tapi kali ini kan bisa begini ya, setelah inflasi bisa menuju ke atas nih ya. Jadi news ini saya lihat ya, news yang mau dia positif atau negatif ya. Jadi kayaknya saya melihat lebih ke teknikal. Jadi ini ada potensi dia akan didorong naik ke atas ya. Karena memang ini saya lihat sudah komprimasi ya, sudah komprimasi untuk masuk ya. Apalagi saya kan ada yang namanya grup ya. Saya pun ada grup ya. Saya pun sudah ada kasih yang namanya harga open ya. Jadi memang sinasi aku ini lebih ke momentum, jadi gak perlu selalu open posisi ya, jadi lebih bagus sih sebenarnya ya. Jadi seperti begini ya. Nah, di sini saya kasih tahu bahwa emas ini efek support masih tanda-tanda ganti ya, belum ada ganti, masih mau uji ya, berarti masih tak tunggu candle jam 3 ya. Setelah jam 3 baru ada komprimasi minyak ya. Jadi buy zona 6788, TP 69 ya. Jadi sempat dia sudah ke low ya. Ya, habis itu sudah di buy ya. Dia sudah naik ke 68 9,5 ya.
dikit lagi capai TP, malahan dia turun lagi ya ke harga open lagi ya. Ya itu namanya ya memang harga open sudah benar, TP belum tentu benar. Jadi trading itu gak gampang ya. Jadi kadang belajar, jadi jangan kejar profit ya, tapi lebih baik memfokus yang namanya pondasi ya. Dan selanjutnya emas ya. Mana ini? Hilang ya. Oh ini. Oke. Nah, emas sudah saya kasih jam 8 gitu, saya udah kasih OSA boleh cari buy 2590, 298 ya. TP 38 ya di jam 21 ya sekitar jam 9 gitu kan. Oke, berarti kan kita kembali emas nih ya. Berarti kan mereka sudah dapat posisi buy-nya nih 92 ke atas nih ya. Dia kan sempat di jam jam 21 kan. Dia kan sempat turun nih. Nah, turun, aku suruh cari buy-nya di area ya. Mana? Agak rumit nih. Mana hilangnya? Mana? Oke. Nah, saya suruh sempat cari buy di emas ini 2590 98 ya, cari ya. Mungkin ada yang buy ya, mereka akan jadi 98 ya. Di sini mereka sudah masuk kan. Nah, pada akhirnya ya ke kanan. Nah, berarti hari ini sudah running nih. Ya kan? Bisa running nih. Nah, kalau ambil intraday ya susahnya di 16 sudah bisa TP ya. Jadi sebenarnya dia bisa sampai 36 di sini. Apakah dia capai? Ya. Intinya momentum sinyal yang aku kasih ini sebenarnya hanya menunggu konfirmasi ya. Selama dia 1 hari tidak ada konfirmasi ya 1 hari tidak entry, 2 hari tidak konfirmasi ya 2 hari tidak entry, itu aja. Jadi lebih sabar menunggu momentum, habis itu tunggu konfirmasi, habis itu masuk ya. Jadi lebih santai ya. Jadi tidak perlu kejar profit ya, karena memang trader swing ini nggak perlu tiap hari entry ya, cukup ya menunggu ya positif baru masuk ya. Kalau kadang-kadang aku tunggu momentum aja belum tentu bisa profit terus ya. Ya kan, jadi yang perlu pertimbangkan ya harus menjaga psikologinya ya. Oke, jadi hati-hati jam 7.30 ada news ya. Bagi yang kalau kalian sampai detik ini ya masih MC ya, masih belum jaga psikologi atau minta yang masih belum kuat ya, kalian bisa gabung Sina Swing ya untuk belajar ya. Jadi Sina Swing yang aku kasih Sina itu nggak selalu ada, semua tunggu momentum, tergantung market. Kalau memang market mau tiap hari kasih ya tiap hari entry, kalau seminggu dia 1-2 kali ya kita ikuti aja, itu aja. Karena harus sadar bahwa kita ini kan tidak bisa menggerakkan harga, kita hanya mengikuti big guys aja ya. Yang penting yang tetap kita belajar itu adalah proses ya. Proses itu ya cara membangun fondasi, membangun psikologi, itu membutuhkan waktu juga ya. Dan sampai di sini aja, semoga bisa membuatkan lebih sabar menunggu ya. Dan jangan lupa like, comment, share ke teman yang membutuhkan. Dan sampai di sini, bye.